Pengumuman diberitahukan kepada warga RT 8 RW 2 bahwa akan ada pemadaman listrik dalam waktu yang tidak ditentukan karena ada pemeliharaan jaringan listrik. Dimohon untuk warga RT 8 RW 2 mempersiapkan kebutuhannya masing-masing. Terima kasih. Ayah dengar pengumuman Pak RT nggak? Iya, dengar. Pak RT juga sudah share informasinya di grup WhatsApp. Terus kita harus ngapain? Ayo ikut ayah antri air. Air di rumah sudah habis untuk masak dan bersuci. Hah? Banyak sekali yang mengantri. Mungkin banyak juga yang membutuhkan air. Ayah, kalau airnya terbatas begini, wudhunya bagaimana? Pakai saja air yang ada. Yang penting mengalir. Bisa dialirkan dari gayung. Ah, kenapa harus mengalir seperti itu? Namanya bersuci ya harus mengikuti syarat dan rukunnya. Tidak asal membersihkan saja. Di sekolah tidak diajarkan. Hehe, lupa. Tapi ya, kalau sumber air ini habis bagaimana? Tidak ada sumur lain kah? Sumber air lain jauh di desa seberang. Untuk membawa airnya pun sulit. Warga sudah terbiasa dengan kondisi ini. Biasanya, jika air benar-benar habis, warga lebih memilih cara lain untuk bersuci. Apa hayo? Tayamum. Pintar sekali anak ayah. Ayah, di ujung sana kan ada pabrik tahu. Setiap hari mereka membuang air tahu. Bisa tidak ya kita bersuci dengan air itu? Tidak ingat syarat air untuk bersuci. Air harus suci dan mensucikan. Betul. Air tahu itu memang suci, tapi tidak mensucikan. Jadi tidak bisa digunakan untuk berwudu. Masih banyak air yang tidak bisa digunakan untuk bersuci. Contohnya apa? Air mutanajis yang terkena najis dan air musta'mal yang sudah digunakan sebelumnya. Pinter sekali. Ayah, kalau air ini hanya untuk memasak dan warga bersuci dengan tayamum, lalu ketika warga buang air besar bagaimana? Pasti tidak ingat ya apa yang sudah diajarkan di sekolah. Ah iya, agak ingat. Ada benda yang bisa digunakan bersuci selain air, yaitu batu. Nah, syaratnya? Pertama, dengan menggunakan 3 buah batu. Kedua, batunya dapat membersihkan tempat keluarnya najis. Ketiga, najisnya belum kering. Keempat, najisnya belum pindah. Kelima, najisnya tidak terkena barang najis yang lain. Keenam, najisnya tidak melampaui sofhah dan hasyafah. Ketujuh, najisnya tidak terkena air. Dan kedelapan, batunya suci. Benar sekali. Kalau tidak ada batu? Kita cari benda padat lain yang memenuhi syarat. Nah, syaratnya apa saja? Barangnya suci, padat, berupa sesuatu yang dapat menghilangkan dan menyerap najisnya. Bukan sesuatu yang dihormati, seumpama tisu, daun yang telah kering, batu bata, dan lain sebagainya bisa digunakan untuk beristinja karena ia memenuhi keempat syarat tersebut. Nah, itu kan tahu. Listriknya wis mekan. Alhamdulillah. Tahu begitu tadi tidak usah mengantri ya. Tidak apa-apa, sudah terlanjur. Aku mau mandi puas-puas Agak ingat, airnya harus dihemat. Yah, kenapa sih harus hemat air ya? Ya kan kita tidak tahu sampai kapan persediaan air ini ada. Apalagi mulai masuk musim kemarau. Kalau sudah kehabisan air, masyarakat susah menerapkan pola hidup bersih dan sehat.
Ujung-ujungnya banyak penyakit. Jadi, harus berhemat dalam menggunakan air. Tutup keran dengan benar, agar tidak ada air yang menetes dari keran. Siap, Ayah. Pinter.